Setelah lebih dari 5 tahun vakum dari dunia perfilman, aktor sekaligus penyanyi Bastian Stael akhirnya resmi comeback ke layar lebar. Comeback yang tidak main-main karena kali ini ia memilih genre horor supranatural lewat film berjudul Selepas Tahlil, sebuah kisah yang diangkat dari kejadian nyata yang sempat viral dan menggemparkan jagat maya. Film ini menjadi penanda kembalinya Bastian ke dunia akting setelah sebelumnya lebih fokus bersama grup musik TBA Trio Vokal yang ia bentuk bersama Tuku Rizky dan Aldi Maldini. Namun, apa yang membuat Selepas Tahlil begitu spesial bagi seorang Bastian Stael? Disutradarai oleh Adriano Rodiman, film ini mengangkat kisah horor yang diadaptasi dari podcast Lentera Malam, salah satu kanal horor paling populer di YouTube di Indonesia. Podcast ini sempat viral karena mengangkat cerita mengerikan, sebuah jenazah yang konon bangkit dan berjalan sendiri dari Surabaya ke Lamongan, didorong oleh sebuah wasiat yang diabaikan. Dari kisah itulah, film ini dikembangkan menjadi cerita tentang keluarga Lugis dan Saras yang dihantui oleh kejadian supranatural pasca wafatnya sang ayah. Bastian Stael didapuk sebagai Lugis, kakak dari Saras, yang diperankan oleh aktris berbakat Agening Hakue. Dua bersaudara ini harus menghadapi teror demi teror gaib yang muncul secara misterius, semua bermula dari satu kesalahan, wasiat sang ayah yang tak dipenuhi. Dalam sesi wawancara, Bastian mengaku bahwa proyek ini memberinya sensasi nostalgia dan antusiasme yang luar biasa. Senang banget akhirnya bisa main film lagi, rasanya kayak ketemu rumah lama, ujar Bastian. Awalnya, ia sempat menolak tawaran film ini, alasannya, ia masih ingin fokus bermusik. Namun semua berubah ketika ibunya mengirimkan sinopsis film ini langsung ke ponselnya. Aku pikir, ini beda dari film-film yang pernah aku mainin sebelumnya, tuturnya. Dan benar saja, meskipun menjadi pemain terakhir yang direkrut, Bastian justru cepat menyatu dengan para kru dan pemain. Chemistry-nya dengan Agening Hakue serta aktor senior Epy Kusnandar berkembang dengan alami tanpa perlu proses panjang. Tapi bukan horor atau akting yang jadi tantangan terberat bagi Bastian, melainkan dialog berbahasa Jawa Timur. Meski tinggal di Pulau Jawa, Bastian mengaku kesulitan membedakan logat antar daerah. Aku kira gampang karena tinggal di Jawa, tapi ternyata logat Jawa Tengah sama Jawa Timur beda banget, jelasnya. Dirinya bahkan menyebut bahwa logat Jawa lebih sulit dari Papua atau Sulawesi, dua aksen daerah yang pernah ia pelajari sebelumnya. Namun, semua tantangan itu ia hadapi dengan semangat penuh karena baginya, proyek ini bukan sekadar film, melainkan momen penting untuk kembali menandai eksistensinya di dunia seni peran. Selepas Tahlil bukan sekadar film horor yang penuh jumpscare. Lebih dari itu, film ini membahas nilai keluarga, keimanan, dan pertanggungjawaban spiritual, terutama setelah seseorang meninggal dunia. Kengerian yang muncul bukan hanya soal sosok-sosok gaib, tapi juga beban moral dan batin yang menghantui para karakter karena telah mengabaikan wasiat terakhir sang ayah. Film ini menjadi salah satu horor Indonesia yang punya kedalaman makna, tak sekadar menakut-nakuti, tetapi menyentuh sisi emosional penonton. Bastian berharap comeback-nya ini bisa memberi warna baru di genre horor Indonesia. Ini momen yang tepat buat aku balik ke film. Semoga penonton suka dan bisa ikut ngerasain emosi yang kami rasain saat syuting, tutupnya. Apakah ini pertanda bahwa Bastian Stael akan lebih aktif lagi di dunia akting? Serta mampukah Selepas Tahlil menjadi salah satu film horor tersukses tahun ini? Akankah film ini menjadi batu loncatan baru dalam karir Bastian Stael? Dan mampukah ia bertahan di industri perfilman setelah sekian lama vakum?